Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tanam berduri. Semoga teman-teman banyak rezekinya. Oke, hari ini kita akan menuju ke kebun kita. Ini kita melewati Jalan Suramadu dulu. Inilah aktivitas kita tiap hari ya teman-teman. Hari ini kita sebenarnya kita pruning lagi ya. Ngapa sih kita pruning? Karena untuk target pruning kita untuk satu lahan ini belum selesai ya teman-teman. Kita masih menggunakan dodos ya hari ini. Maka apa kita mesti harus rajin pruning untuk sawit ini ya, perkebunan sawit. Mengapa kita tidak membiarkan pelepah? Makanya itu inilah penjelasannya kenapa kita harus rajin pruning 1 tahun sekali ya teman-teman, agar buah itu cepat perputarannya dan tidak ada pelepah-pelepah mati. Karena pelepah mati yang ada pada pohon sawit itu biasanya mengganggu dari nutrisi yang masuk ke batang dan ke calon buah sawit ya teman-teman. Nah, ini kita persiapan dulu untuk mulai menunas ya teman-teman. Nah, kita mulai menunas. Biasa memang kita aktivitas kita tiap hari seperti ini ya teman-teman. Kita memang pekerjaan kita di kebun ya, hari-harinya di kebun. Karena saya mulai usaha perkebunan sawit ini sejak umur 27 tahun. Sudah jayanya 27 tahun ya teman-teman. Mulai sawit tuh mulainya itu pada saat saya masih duduk di kelas 2 SMA ya, masih umur 16 tahun ya, mulai kerja sawit ini yang nanam sendiri ya. Kalau yang istilahnya jadi buruh-buruhnya orang seperti buruh panen, buruh angkut, buruh langsir zaman dulu itu, kalau buruh langsir itu ya teman-teman sangat sulit sekali pada tahun 90-an itu ya. 95 ke atas itu mulai ada sawit itu kita ngelangsirnya pakai dipikul ya teman-teman. Ada sistem sekarang itu pakai motor atau arko aja belum ada ya. Arko itu mulai ada itu tahun 2004 ya teman-teman. 2004 itu pun ban buta ya, ndak kayak arko yang sekarang, sangat bagus. Nah, sedangkan sekarang itu tidak lagi menggunakan arko ya, orang panen kebanyakan mengelangsir itu menggunakan motor, rata-rata menggunakan motor ya teman-teman. Nah, makanya kemajuan dari petani sawit ini mulai berkembang tahun demi tahun ya. Nah, dengan sistem seperti itu kita harus mengikuti zaman ya. Nah, seperti inilah cara saya pruning sawit ya teman-teman. Mungkin dengan cara saya seperti ini banyak mungkin perbedaan dari setiap petani sawit ya teman-teman. Mungkin ya di sini saya mohon maaf ya teman-teman, saya memberi contoh cara saya pruning seperti ini karena ini yang saya lakukan tiap hari untuk perkebunan saya. Namun kalau melihat hasilnya bisa teman-teman cek video-video saya sebelumnya yang baru bergabung ya. Kalau yang sudah bergabung lama mesti sudah tahu apa yang hasil-hasil sawit yang saya dapat ya, sudah tahu berapa tonasenya dan tumpukan-tumpukan sawitnya sudah tahu ya. Mungkin yang baru bergabung silahkan saja bergabung ya teman-teman. Nah, untuk melihat cara saya perawatan sawit seperti ini. Tapi memang sebagian orang menentang dengan cara saya seperti ini ya teman. Rata-rata orang banyakkan menggunakan Songgo 2, Songgo 3 ya. Nah, kalau di sini saya menggunakan tidak Songgo jika buah pertama ya teman-teman. Nah, jika 2 buah pertama maksudnya buah yang baru keluar, buah yang besar ya, itu saya gantungkan, saya tidak menggunakan sistem Songgo ya teman. Nah, kalau buah pucuk seperti yang saat ini ya teman-teman, ini kan sudah buah pucuk habis panen puncak, saya tidak menggunakan sistem Songgo 1 karena nanti jika tidak menggunakan sistem Songgo 1 nanti dari si sawit ini daunnya habis, terlihat sawit itu kurus atau seperti botol, itu kelihatannya saja teman-teman. Karena nanti biasanya untuk siklus pertumbuhan sawit ini sendiri memang kalau habis buah banyak seperti ini batangnya jadi kurus memang. Nah, makanya untuk sawit ini sendiri biasanya untuk panen puncaknya berdasarkan pengalaman aja ya teman-teman, pengalaman saya ya, biasanya memang 1 tahun sekali. Nah, untuk 6 bulan ke depannya istilahnya itu dia untuk pengembangan batang dulu, untuk membesarkan batang ya teman-teman. Nah, jika tidak dia berbuah terus bisa kita lakukan dia berbuah terus seperti itu ya teman-teman, jika rutin pemupukan ya.
rutin pemupukan 3 kali setahun. Kalau saya di sini untuk pemupukan sendiri ya, saya lakukan 1 kali setahun karena memang stok pupuk itu susah di sini. Kalau yang murah, kalau yang mahal banyak. Namun kita untuk yang mahal ini, kalau kita untuk membeli pupuk terus, istilahnya kapan kita bisa nabungnya? Karena untuk ongkos pembelian pupuk sendiri, apalagi pada saat ini ya teman-teman, harga pupuk itu wah naiknya. Kira-kira ya, istilahnya itu nggak naik lagi, namanya sudah ganti harga. Kalau dulu sejenis pupuk mutiara aja yang non subsidi seperti itu, biasanya harganya itu murah aja ya teman-teman, sekitar 300 per saknya. Kalau sekarang bayangkan harganya sudah 1 juta sekarang. Kalau untuk tempat saya sendiri ya, daerah Kalimantan ya. Nah, untuk udah tahu kalau tempat yang lain ya, saya nggak pernah beli ke jauh-jauh. Nah, saya mengatakan di tempat saya aja ya, pribadi. Nah, untuk dari itu saya lakukan pemupukan di 1 tahun sekali per 8 bulan ya, 8 bulan sekali. Jadinya perputarannya itu 1 tahun sekali lah hitungannya. Dengan jumlah ya tergantung. Kalau pupuk non subsidi saya pakai itu biasanya untuk takarannya sendiri ya teman-teman, biasanya 3 kilo paling banyak, 1 kilo paling sedikit. Nah, itu ya. Kalau saya menggunakan yang subsidi, saya biasanya menggunakannya banyak ya, 5 kilo per pohon. Namun untuk barang subsidi sendiri sekarang sudah nggak dijual lagi katanya. Katanya sih saya tidak tahu. Ada dijual namun stoknya terbatas, yaitu 15 karung per 1 kaplingnya ya teman-teman. 1 kapling itu kalau sebutan di Indonesia yaitu 2 hektar ya. Mana cukup untuk pemupukan sawit 1 kapling kalau pupuknya 15 karung aja ya teman. Bisa kalau kita aplikasikan setiap pohonnya itu yaitu 1 kilo saja. Tapi kita untuk yang pupuk subsidi ini, kalau 1 kilo kelihatannya agak kurang nutrisinya jika non subsidi. Saya juga kalau menggunakan pupuk untuk pupuk non subsidi sendiri saya pakai itu biasanya pakai mutiara ya teman, sama kebomas saja. Kalau pupuk lain tuh saya tidak berani ya untuk di Indonesia ini karena banyak pupuk yang palsu ya. Kalau pupuk mutiara ini kalau teman-teman aplikasikan yang bagus adalah pupuk yang kemasannya per 1 kilo ya. Kalau yang perkarungan katanya banyak yang imitasi, katanya kurang untuk kadarnya, kayaknya kualitasnya kurang ya gitu ya teman-teman, katanya sih. Saya enggak pernah nyoba karena saya nyoba yang 1 kilo per kemasan 1 kilo satu bungkusnya, karena saya suka sudah ada takarannya sendiri, tinggal sobek, tinggal hambur ya teman-teman. Nanti kita akan bikin videonya, saya akan menghambur pupuk yang seperti itu ya teman-teman. Untuk sementara ini saya perawatan pruning dulu. Nah, sistem pruning ini ya seperti ini ya. Kalau memang di video teman-teman lihat untuk sawit seni memang pelepahnya kuning semua. Dan kenapa kuning ini? Karena di daerah perawaan ya ini teman-teman, daerah perawaan memang kadar asamnya tingkatnya tinggi, dan memang jenis sawitnya memang pelepahnya kuning ya teman-teman. Jenisnya memang biarpun dipupuk banyak pun dia tetap seperti itu. Karena di sini di video saya juga ada yang pelepah hijau, pelepah kuning. Memang di sawit itu ada percampuran ya antara pelepah kuning dan pelepah hijau. Bahkan buah ada yang hijau dan ada yang warna hitam ya jika masih mentahnya. Nah, ini sistem di sini sistem sistem buang pelepah seperti ini. Bagusnya jika teman-teman ingin memupuk sawit, nah habis tunas seperti ini sangat mantap sekali teman-teman. Pas habis kurang buah seperti ini juga, nanti untuk percepatan keluar buahnya lebih cepat daripada yang tidak memupuk. Kalau saya sendiri untuk waktu kali ini tidak sempat memupuk ya teman-teman, karena selesai pruning ini saya akan melakukan penyemprotan ya teman-teman. Karena untuk penyemprotan sendiri untuk lahan saya yang lain, untuk lahan yang ini mesti belum sabat karena masih baru ya teman, masih 5 bulanan. Kalau yang lain sudah hampir setahun sudah. Makanya nanti setelah pruning ini saya akan melakukan penyemprotan di lahan yang lain ya, karena terlalu sabat sudah. Karena nanti jika terlalu sabat nutrisi untuk si sawitnya berkurang ya. Nah, ini pelepahnya seperti ini ya teman. Nah, ini terendam air terus ini
untuk sawit seperti ini ya, karena terendam air jadi batangnya kurus ya teman-teman. Untuk memupuk pun sulit kalau di daerah rawa seperti ini. Maka kita sistemnya pruning aja ya, sistem pruning aja sudah. Yang penting pruning rapi. Kalau untuk daerah rawa ini yakin aja pasti keluar buah ya, cepat keluar buah. Kalau untuk memupuk sendiri sangat susah ya teman-teman. Oke, sekian dan terima kasih ya teman-teman.